hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Arif Farsbi Bersian sebagai moderator dan teman saya Anita Pensa. Saya Melda Francisca. Saya dari Ruslandari. Saya dari Satwiro Mukadi. Saya Nita Beli Amanda. Saya Intan Mulyadi. Saya Joshua Pranama. Saya Putri. Jadi yang pertama adalah difusi sederhana. Contoh percobaannya adalah kita menyiapkan satu mangkuk gelas dan dituangkan air. Lalu kita tuangkan air. Lalu Lalu kita letakkan tetesan pewarna ke dalam gelas berisi air. Amati apa yang terjadi. Hasil, pewarna akan menyebar secara perlahan ke seluruh air hingga akhirnya air menjadi berwarna merah muda. Ada ungu guys. Selamat ungu sini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena warna menyebar melalui air diakibatkan difusi sederhana. Molekul pewarna bergerak secara acak dari daerah konsentrasi tinggi atau pewarna ke daerah konsentrasi yang rendah atau air. Proses ini tidak memerlukan energi tambahan dan terjadi secara spontan. Kalian tahu spontan? Tahu. Tahu apa? Cepat, langsung. Refleks. Jadi yang kedua, Joshua. Difusi berfasilitasi. Percobaan, letakkan potongan kentang yang telah dipotong tipis ke dalam larutan gula. Amati apa yang terjadi. Tapi yang prakteknya siapa dong? larutan gula. Tangan gemeteran soalnya. Siapkan 2 buah wadah. Satu sendok. Garis. Merci. Jadi. Lalu aduk. Ya, aku terus hasilnya udah. Yang aku lempar ini sampai sini. Ini sampai bawah. Itu. Pakai kambing dulu. Email.
Teman-teman tolong perhatikan. Jadi kalian tahu kan perbedaan antara gelas yang diisi dengan gula dan gelas yang tidak diisi dengan gula? Bisa lihat perbedaannya? Gelas yang diisi gula lebih keruh dibandingkan gelas yang tidak diisi gula. Lalu kita masukkan masing-masing dengan potongan kentang. Sebenarnya ini ditunggu 30 menit, tapi mustahil gak sih tunggu 30 menit? Jadi ini nanti setelah 30 menit hasil kentang yang akan diberi gula akan lebih lentur. Hasil kentang akan menyerap gula dari larutan karena gula dapat melewati membran sel kentang dengan bantuan protein transport. Jadi penjelasan Penjelasan. Gula tidak dapat melewati membran sel kentang secara langsung karena ukurannya yang besar, namun protein. Kecil ya. Kesimpulan, difusi terfasilitasi adalah proses pergerakan molekul besar melalui membran sel dengan bantuan prolin khusus. Jadi Jadi yang ketiga adalah osmosis. Apa lagi? Risiko saja. Balongan kunanya suara ngece. Tiga, osmosis. Percobaan osmosis adalah dengan menggunakan kentang. Kentang menjadi beberapa bagian dan merendam dalam larutan garam dengan yang berbeda. Salah satu dari wadah kami berikan tambahan garam untuk percobaan kali ini. Lagi satu. Jadi ini setelah 30 menit nanti kentang akan layu dan menjadi lembek. Cuma ada yang layu yang menggunakan air garam, yang direndam dengan air garam. Jadi penjelasannya adalah Penjelasan, kentang mengandungan air dengan lebih tinggi daripada larutan garam. Karena itu air akan membran sel untuk menyebabkan
air kedua visible pada posisi di sebuah osmosis. Yaitu rendah air melalui rendah mel dari daerah penduduk lagi ke daerah rendah. Jadi kesimpulannya adalah osmosis. Ada yang tahu osmosis? Osmosis adalah proses pergerakan air dari tempat yang konsentrasi rendah ke tempat yang konsentrasinya tinggi melalui membran semi permeable. Ada yang tahu semi permeable? Apa? Ada yang tahu? Rambut yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air. Ya. Jadi membran semi permeable adalah penghalang yang memungkinkan beberapa molekul untuk melewatinya, tetapi tidak yang lain. Oke, sebentar. Jadi tadi kan ini contoh, dua contoh difusi terfasilitasi dan osmosis. Sederhana yang tadi yang itu. Nah, yang itu maksudnya ini tentang yang diberi gula dan tentang yang diberi garam. Hasilnya sama kan? Sama, Bu. Tentang menjadi lembek dan layu. Bukankah itu berarti sama? Tapi prosesnya yang berbeda. Bagaimana prosesnya? Jelaskan. Kalau gula kan tidak dapat melewati membran sel kental secara berlangsung karena ukurannya yang besar, namun proteinnya. Sedangkan kalau osmosis itu garam itu mengandung larutan yang lebih rendah dibandingkan kentang. Nah, karena itu air akan bergerak dari kentang ke larutan garam melalui membran selnya, Bu, untuk menyeimbangkan konsentrasi air kedua sisi membran. Ya, osmosis dengan difusi terfasilitasi beda. Difusi terfasilitasi dan osmosis beda. Kalau difusi terfasilitasi dia adalah glukosa dalam. Nah, jadi garam dan glukosa itu harus melalui membran dan dibantu dengan protein. Kalau itu hampir sama seperti osmosis. Nah, jadi sebenarnya gula dan wakilai dan itu sama atau sama atau berbeda. Lalu kita lihat kenapa? Karena ada protein. Difusi sederhana, kemudian osmosis dan difusi terfasilitasi ini merupakan contoh apa? Contoh transport aktif atau pasif? Pasif ya? Apa bedanya pasif dengan aktif? Kalau pasif tidak membutuhkan energi, sedangkan aktif membutuhkan energi. Karena hasilnya sama. Sama layu. Nah, atau kalau misalnya dia bertolak misalnya sudah terpamit jadi lepas. Mama yang video. Sedangkan yang Kau dengan Yola dengan
Ini nampaknya dibagi tugas. Ada persiapan dari setiap orang. Misalnya Adit, ini bahas tentang ini Adit, nama dengan siapa bahasnya. Kemudian siapa lagi? Misalnya Iswa dengan siapa? Bahas tentang diskusi. Ini dengan siapa? Bahas tentang siapa? Mana? Apa ya materi? Kalau begini ini ada Iswa yang menjelaskan, yang lain ini hanya melengkapi. Ini yang kurang. Itu di catatannya. Nah, baca yang ini. Diskusi dengan diskusi. Penjelasannya siapa? Dia yang nulis. Tapi baca itu yang jelaskan. Misalnya ditulis. Ya kan? Nama yang jelaskan kan? Ya, apa? Ibu-ibu dibagi. Yang difusi Adik dan Ari. Nah, terus tuh yang kos-kosin sama dengan sebelahmu. Terus yang difusi terfasilitasi siapa? Kemudian untuk yang transfer aktifnya bertiga itu 1, 2, 3. Simposis, ekspositosis, kemudian anggota kesekian. Maksud ibu, apa ini? Namanya kan kerja kelompok kan? Nah ibu tuh ingin kerja sama kalian itu. Jadi kan kelompoknya di mana? Ada kaji kelompok dan kelas dulu. Gimana kerja kelompok? Dia ada di kelompok hari kelas. Apa tuh tahu? Kelas hari ini. Tapi dia dibagi. Dia dibagi ini untuk ini menjelaskan 2 orang. Bagi setiap orang yang menjelaskan. Kali ini banyak nilainya nonton. Ini baca dikit diskusi adalah ini. Terus siapa yang menjelaskan? Masih tetap 1 orang. Yang lainnya kita tahu. Coba yang paling ujung itu tanya, apa itu diskusi? Siapa? Paling mudah dari diskusi. Coba pertama yang pakai ini, tinta yang hitam. Tinta ungu. Pakai apa namanya itu? Pewarna makanan. Coba apa? Ini yang sebelahnya lagi. Tadi itu kelompok kan? Tapi kamu mencatat juga. Kelompok sebelahnya apa diskusi? Dan tahu sebelahnya lagi. Diskusi adalah apa? Tidak tahu juga sebelahnya lagi. Tidak tahu juga sebelahnya lagi. Sama. Apa diskusi? Atau apa saja yang kau baca? Osmosis, fasilitasi apa? Ini sebelahnya. Ari. Adit. Dari ujung lagi, transform pasif apa? Sebelahnya. Sebelahnya. Dia. Sebelahnya. Dia tahu. Dia tahu. Hah? Tahu dia. Transfer aktif. Aktif. Apa? Pasif. Pasif atau aktif? Mana? Sebelah mana? Apa? 2 lapis. Ari. Dengan apa? Energi apa? Beda energi apa? Adik. Apa, Dik?
menggelinding. Kalau dia pasif tidak membutuhkan energi. Jadi kalau bidang miring ada bola di sini langsung gelinding kan? Gelinding atau rakit atau berenang dari hulu ke hilir. Jadi mengikuti A pakai energi tidak. Kalau kami saja pastikan putih ke hilir. Kita hanyutkan daun. Ini ada kita dorong, ada susu. Tidak membutuhkan energi. Kalau yang aktif dia membutuhkan energi. Berpindah balik tidak ke pucuk. Dia pacak kan ya? Pucuk ke sini, pacak dia pindah ke pucuk. Harus menggunakan energi. Pucuk dorong. Dari hilir ke hulu melawan arus, pacak berpindah. Harus pakai mesin. Harus pakai dayung. Itu nih contoh sederhana yang sering dilakukan. Ini perpindahan partikel kalau pasif tidak membutuhkan energi, kalau aktif membutuhkan energi. R ini setiap orang harus menjelaskan. Sampai lagi. Benda yang tidak menjelaskan. Benda itu yang tidak tahu apa gunanya. Kita kasih kelompok orang yang tidak tahu. Kalau kelas lain hanya perorangan saja yang tahu. Misal hanya Ari yang tahu. Hanya Injung misalnya, yang beberapa orang. Tidak ada sampai segalanya. Penjelasan ibu kuat kan? Hah? Minta kan ibu setiap orang menjelaskan. Aku nanti mengisi kamu tadi awal tadi. Aku ibu saja yang menjelaskannya. Hanya kemudian tadi. Apa dia awal yang mengisikan? Setiap orang menjelaskan ya. Baik dijelaskan. Dijelaskan dulu. Baik berbagi. Akhirnya kelabakan. Yang ujung dua itu yang kebagian. Yang ujung depan ibu ini ya, ibu tadi ya. Untuk yang aktif juga ya. Kalau yang aktif itu kan kita tidak bisa mendeskripsikannya dengan membawa barangnya. Jadi misalnya depan itu saya dengan sel kita di kano ini loh, nah kan? Jadi harus menggunakan gambar. Dari gambarnya boleh di print. Yang mana endositosis dan eksositosis. Kemudian transform di ion, namanya ion Na dan natrium dan kalsium. Apa yang dinamakan kesetaraan ionnya seperti apa? Itu dijelaskan pakai kertas yang di print atau di gambar apa saja, bukan saja pokoknya apa tadi dijelaskan, apa tadi tampilkan. Bagilah ujung tuh misalnya yang ini untuk transfer aktif contoh pertama, ini transfer aktif yang kedua, ini contoh ketiga, ini difusi, ini osmosis, ini difusi terfasilitasi. Padahal itu di bawah ini dijelaskan ya. Ada ini kan di bawah, paham? Paham? Yang lain? Paham. Difusi, namanya tadi apa? Manetomi. Albi. Difusi tadi apa Albi? Jadi nak lagi begitu kan? Lihat ke depan. ML. Difusi tadi contohnya yang mana ML? Yang hijau pula, yang hijau pula, yang hijau garam atau yang hijau ini? Pewarna? Hah? Pewarna. Pewarna ini kau tetaskan harus diaduk-aduk apa deh? Supaya
Jadi dia tidak membutuhkan energi. Kemudian dia menyebar secara spontan. Ada yang contohnya yang ngambil parfum. Terus yang kelompok 4 apa kelompok 4 contohnya? Kelompok 4 apa? Kelompok 4 siapa? Ini kelompok 3. Apa contoh difusinya? Kopi. Kelompok 3? Teh. Kelompok 2? Sama. Contoh lainnya parfum. Ibu semprot parfum di sini, pacak kan kemauan sampai situ? Ada ibu sebuh-sebuh sampai bawah situ? Kan? Nah, jadi dia tanpa energi, menyebar secara spontan. Itulah difusi. Tanpa energi. Habis memori Mel. Udah, silakan tepuk tangan untuk temannya. Baiklah, kita akan dari kelompok kami, yaitu nomor 1. Kami akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi